akan berbicara bersama seorang mahasiswi dari sebuah universitas. Di sini saya akan meminta tanggapannya terhadap pelecehan seksual kepada wanita. Ya, di sini akan sebagai mahasiswi ya, jadi sekarang ini banyak terjadi pelecehan terhadap wanita. Ya, bagaimana tanggapan kakak sebagai seorang mahasiswa untuk menghindari pelecehan tersebut? Yang pertama-tama kita harus menjaga diri kita ya, kayak harus hati-hati. Sekarang kan banyak ya Kak pelecehan seksual yang kemarin ada tanggapan yang tentang diperkosa gitu kan, banyak banget kayak pelecehan seksual terhadap wanita. Biar terhindar dari pelecehan tersebut, pelecehan seksual tidak memandang usia ya kayak tidak memandang usia dan status korban, sehingga kita perlu pandai untuk menjaga diri dari pelecehan seksual. Satu, selalu waspada dan hati-hati. Selalu waspada dan hati-hati dalam artian membantu kita untuk tetap fokus sehingga kita tidak terlihat lengah dan pelaku dengan mudahnya memanfaatkan situasi tersebut. Kita pun dapat dengan sigap menghindar ketika merasakan gerak-gerik tidak beres. Misalnya kayak kita punya feeling lah orang ini tuh kayaknya nggak harus dideketin gitu. Ada rasa curiga sendiri ya benar. Karena tempat yang sepi menjadi tempat yang banyak sih Kak ya. Kalau misalnya tempatnya sepi tuh banyak melancarkan aksinya si pelaku, benar. Selain itu berada di tempat yang ramai juga memudahkan kita meminta bantuan, memberikan simbol atau minta tolong. Apabila kita merasakan sesuatu hal yang tidak beres, kayak cepet nih beliin simbol kayak gerak-gerik atau minta tolong, atau teriak juga dapat membantu juga sih gitu. Terus yang keempat lebih berani sih Kak, kayak berani speak up gitu, kayak mendapatkan tindakan tidak senonoh dari orang lain kita harus berani lawan gitu. Biasanya pelaku akan semakin senang apabila korbannya terlihat lemah gitu. Terus kuasai teknik bela diri sederhana. Kayak teknik bela diri sederhana tuh kayak adalah banyak di internet ya, kayak hal ini berguna untuk memicu refleks ketika sedang dalam bahaya. Selain itu bela diri sederhana juga membantu melindungi diri kita dari sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Nah, lalu di sini apa sih kalau misalkan kakak lihat ya sebuah pelecehan terjadi di lingkungan kakak, apa yang kakak lakukan? Ya, selain itu apabila ada korban seperti teman kita ataupun saudara, kita sebagai wanita jangan takut untuk melapor kepada pihak berwajib. Kayak lebih speak up aja sih Kak, apa yang kayak misalnya nih ada teman atau kerabat yang mengalami pelecehan, kita harus lebih speak up. Jangan lengah dan untuk korban pelecehan seksual jangan takut untuk melaporkan hal apa yang sudah terjadi kepada pihak yang berwajib. Karena kita sebagai wanita mempunyai hak ya kayak untuk diri kita sendiri. Perempuan itu adalah manusia. Hak perempuan adalah hak asasi manusia. HAM berlaku secara universal untuk semua orang. Artinya semua orang berhak atas perlindungan hak asasi dan kebebasan. Ya, jadi intinya gini ya. Jadi kita sebagai wanita itu punya hak, kita sama-sama manusia, punya hak asasi manusia, kita berhak dilakukan ya setara ya. Kita jangan takut untuk speak up, bicara, melaporkan tindakan yang terjadi pada kita ya. Intinya kayak lebih berani aja sih Kak, jangan merasa sendiri, jangan merasa sendiri. Terus orang bakalan bantu kalau misalnya kakaknya ngomong kalau misalnya. Jadi intinya ya pembicaraan pada hari ini, kita sebagai wanita itu jangan takut ya, apapun yang terjadi pada kita berhak terhadap diri kita sendiri, berhak untuk merasa tidak takut ya. Jadi pelecehan seksual itu bukan hanya terjadi di lingkungan, bisa terjadi di lingkungan manapun ya, baik di tempat ramai juga. Di tempat ramai pun bisa terjadi ya. Jadi kita berani aja sih, lebih kita berani. Harus bisa menjaga diri ya gitu ya. Kak Amanda, terima kasih ya untuk